Assalamualaikum semua. Video ini didedikasikan untuk memenuhi ujian praktik mata kuliah keperawatan maternitas. Media yang digunakan satu leaflet, 2 video. Metode, ceramah, dan tanya jawab. Keputihan adalah semua pengeluaran cairan alat genitalia yang bukan darah. Biasanya tanda gejala dari keputihan adalah keluarnya cairan berwarna putih kekuningan atau putih kelabu dari saluran vagina. Biasanya kental dan terkadang berbusa. Nah, klasifikasi keputihan ada dua. Yang pertama adalah keputihan fisiologis dan yang kedua adalah keputihan patologis. Keputihan fisiologis ditandai dengan cairan yang tidak terlalu kental, jernih, berwarna putih atau kekuningan, tidak disertai rasa nyeri dan tidak timbul rasa gatal yang berlebihan. Sedangkan keputihan patologis sebaliknya. 3 penyebab keputihan. Yang pertama, celana dalam yang tidak menyerap keringat. Kedua, celana ketat. Ketiga, deodoran vagina. 6 cara menangani dan mencegah keputihan. 1. Menjaga organ intim tetap kering. 2. Menggunakan antiseptik yang sesuai. 3. Menjaga kebersihan dan mencegah kelembapan. 4. Jangan menggunakan pakaian dalam ketat. 5. Mengganti pembalut saat menstruasi secara rutin. 6. Pola hidup sehat. Berikut adalah contoh keputihan normal dan abnormal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Quratul Ayun dari Prodi Keperawatan tingkat 2. Hari ini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang kesehatan reproduksi, yaitu keputihan. Perkenalkan, nama saya Quratul Ayun. Saya dari Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Terkait dengan apa yang sudah saya WhatsApp pada Nona sebelumnya, hari ini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang kesehatan reproduksi, yaitu keputihan. Saya meminta waktu Nona sekitar 30 menit ya. Oke. Nona ada kesibukan lain hari ini? Oh, nggak ada. Ini, jadi kita mulai ya. Boleh dibaca dulu. Ini ada leafletnya, boleh dibaca. Jadi saya ingin menjelaskan tentang keputihan. Jadi keputihan ini Nona sebenarnya adalah sesuatu yang normal sebenarnya. Tapi kita harus juga melihat apakah ada perubahan-perubahan warnanya. Karena ini bisa menjadi salah satu bentuk atau tanda adanya penyakit kandungan. Jadi sebelumnya kita akan membahas tentang keputihan. Jadi Nona, keputihan itu sendiri adalah sesuatu atau semua cairan yang keluar dari genitalia kita, tapi bukan darah. Biasanya tanda gejalanya dia itu cairannya putih, bening, atau kekuningan. Kemudian dia itu tidak berbau. Ini merupakan satu kondisi yang normal. Kemudian keputihan ini sebenarnya itu dibagi menjadi dua, Nona. Sepertinya Nona agak susah, gimana kalau panggil nama aja? Iya, panggil nama aja nggak apa-apa. Jadi Diana, itu keputihan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah seperti di sini keputihan yang fisiologis atau itu keputihan yang normal. Tadi gejalanya itu cairannya berwarna bening atau kekuningan, kemudian tidak berbau, tidak nyeri juga. Kemudian ada yang kedua itu adalah keputihan patologis atau merupakan keputihan yang menjadi tanda adanya gangguan di kandungan. Jadi itu seperti cairannya itu mulai berbau, pekat, kemudian saat pengeluarannya juga ada nyeri, disertai nyeri seperti itu. Kemudian bisa dilihat ini adalah keputihan normal dan abnormalnya. Jadi ini bisa menjadi cirinya ya. Kalau misalkan ini kan wanita yang punya kan, jadi bisa dilihat dulu apakah yang Diana nanti saat dicek seperti ini kah atau seperti ini. Kemudian di lembar belakangnya boleh dilihat Diana, itu ada tiga penyebab keputihan. Yang pertama itu biasanya kita sebagai wanita itu saling menggunakan bahan celana dalam itu yang tidak menyerap keringat. Jadi akhirnya organ area genitalianya itu tidak terserap keringatnya, lembab. Kemudian yang kedua itu adalah wanita ini sering menggunakan pakaian atau celana itu yang suka ketat gitu. Jadi kan penyerapan keringatnya juga terbatas. Akhirnya penyerapan keringatnya tidak dengan baik, kelembapannya meningkat. Kemudian yang ketiga itu karena penggunaan deodoran vagina. Mungkin Dina pernah dengar juga kan tentang penggunaan deodoran. Sebenarnya itu banyak deodoran itu yang membunuh bakteri baik di dalam vaginanya itu sendiri. Kemudian itu ada 6 caranya nih, coba dibaca.
genetalia. Kemudian yang kedua itu kita harus menggunakan antiseptik itu yang sesuai, pilihannya sesuai dengan kebutuhan. Tadi tanda gejala atau tanda gejalanya itu di keputihannya bagaimana, apa yang dibutuhkan itu harus disesuaikan antiseptiknya. Kemudian yang ketiga, kita itu harus menjaga kebersihan dan mencegah kelembapan. Tadi kan penyebabnya tadi karena pemilihan dari bahan celana dalamnya yang kurang baik, yang keringatnya akhirnya berlebihan ya. Kemudian yang keempat itu jangan menggunakan pakaian dalam yang ketat. Jadi kan harus longgar karena kan kulit juga butuh bernafas. Kemudian yang kelima itu kita itu harus saat menstruasi ya, kan kebanyakan setiap menstruasi itu kan setiap orang berbeda-beda. Ada yang mungkin karena kesibukan ya, jadi nggak punya waktu untuk ganti pembalut. Sebenarnya itu bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya keputihan. Jadi perlu penggantian pembalut secara rutin. Yang keenam adalah yang terakhir nih, pola hidup sehat. Karena dengan hidup sehat semuanya juga akan sehat. Jadi kita itu lebih baik mencegah kan daripada mengobati. Nah, ini saya punya video, mungkin bisa ditonton sebentar dia untuk seputar keputihan ya. Baik. Itu tentang apa itu keputihan. Nah, sekarang ada yang mungkin dia mau tanyakan? Mungkin nggak ada. Oke, kita bahas sedikit nih dari yang telah saya jelaskan tadi. Mungkin Diana bisa menyimpulkan untuk maksud dari itu sendiri apa ya? Keputihan itu semua cairan yang keluar dari genitalia tapi bukan darah. Ya, terus kalau dari penjelasan yang sudah tadi saya sampaikan, tanda gejala dari keputihan itu sendiri, Warnanya mungkin bening atau menguningan, hitam putih, lalu tidak berbau. ya, tidak menimbulkan nyeri juga. Jadi dengan adanya ini kita harus tahu sendiri tadi keputihan kita itu masuk ke bagian yang patologis atau yang memang fisiologis. Jadi kita punya alarm sendiri nih apabila nanti ada kelainan-kelainan yang mungkin penyakit yang karena tadi kan sebagai keputihan itu sebagai tandanya gitu. Oke Diana, mungkin kalau nggak ada lagi saya undur dulu ya. Terima kasih atas waktunya. Mungkin lain kali kita akan sambung dengan pertemuan selanjutnya. Terima kasih Diana. Maju terus cantik, ingat lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena itu, ayo mulai hari ini untuk melakukan perubahan.